Born a King 2019. Film ini dimulai pada tahun 1890. Sebelum negara Arab Saudi berdiri, negara itu masih terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Najd, Hijaz, Al-Aqsa, dan juga Asir. Masing-masing wilayah dipimpin oleh kesultanan yang berbeda. Di masa yang penuh peperangan itu, pasukan gabungan dari Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Rasdi berhasil mengambil alih wilayah Najd dan juga Kesultanan Saudi. Akibat kalah perang, pemimpin Kesultanan Saudi yang bernama Abdul Aziz diasingkan ke negara Kuwait. Namun setelah bertahun-tahun diasingkan ke sana, Abdul Aziz justru berhasil mengumpulkan 77.000 pasukan baru untuk merebut kembali wilayah Najd. Hingga pada tahun 1902, akhirnya Abdul Aziz berhasil menguasai pusat wilayah Najd, yaitu kota Riyadh. 4 tahun kemudian, suatu pagi terlihat Abdul Aziz dan pasukannya kembali berperang melawan pasukan gabungan dari Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Rasdi. Singkat cerita, pasukan Abdul Aziz menang. Di sisi lain di kota Riyadh, terlihat istri Abdul Aziz baru saja melahirkan putra ketiganya yang diberi nama Faisal. Salah satu pelayan lalu berlari mengelilingi kota sambil berteriak mengumumkan kabar gembira kelahiran Faisal. Ketika Abdul Aziz bersama pasukannya pulang ke kota Riyadh, warga menyambut kedatangan mereka. Abdul Aziz sangat bersyukur sebagai ayah dan kemudian mengazani Faisal. 8 tahun kemudian, suatu pagi terlihat Raja Abdul Aziz serta para petinggi sedang bersiap-siap untuk foto bersama yang akan diliput di media internasional. Di tengah persiapan, Abdul Aziz meminta kedua putranya ikut foto, kecuali Faisal. Melihat Faisal kecil sedih karena tidak diajak foto, seorang pria bernama Pilby berusaha menghiburnya. Pilby ini adalah perwakilan diplomatik Inggris dan juga sahabat baik Raja Abdul Aziz. Setelah selesai foto, Pilby menghampiri sang raja dan bertanya, mengapa tadi Faisal tidak diajak foto? Mendengar itu, Abdul Aziz hanya tersenyum. Siang harinya, Abdul Aziz, Pilby, serta rekan-rekannya berdiskusi membahas masalah diplomatik antar negara. Pilby bertanya, beri dia alasan kenapa negara-negara Eropa harus mendukung Abdul Aziz. Abdul Aziz pun menjelaskan, sebagai Raja Kesultanan Saudi, dia hanya bercita-cita bahwa di masa depan nanti, seluruh Kesultanan Arab tidak lagi bermusuhan dan tidak terpecah belah. Dia berharap semua masyarakat Arab mau bergabung dalam kerajaan Saudi atau Arab Saudi. Pilby lalu memberitahu bahwa demi mewujudkan mimpi besar itu, Raja Abdul Aziz harus bisa mendapatkan dukungan dari negara paling berpengaruh di dunia terlebih dahulu, yaitu Inggris. Abdul Aziz berkata bahwa meski sulit, dia yakin mimpi persatuan seluruh bangsa Arab ini pasti akan terwujud karena Tuhanlah yang akan mempersatukan mereka. Di sisi lain, saat kakak pertama Faisal yang bernama Turki sedang berlatih pedang, Faisal kagum dan menantangnya duel. Melihat sikap sombong adiknya, Turki menasehatinya, sesungguhnya kekuatan sejati bukan dilihat dari sehebat apa kita memainkan pedang, namun bagaimana kita menahan amarah saat menghadapi musuh. Mendengar ucapan sang kakak, Faisal pun kagum. Sore harinya, Faisal mengaji dan bermain bersama bocah-bocah lain. وش تقولون بسورة العصر؟ أخاف الله سارة مهما كان قوي وشجاع.
5 tahun berlalu, kini Faisal telah tumbuh remaja, usianya sudah 14 tahun. Namun di usia itu, Faisal harus kehilangan kakak yang sangat dia sayangi, yaitu Turki, yang disebabkan wabah penyakit flu Spanyol. Di ruang jenazah, saat melihat jasad kakaknya, Faisal hanya bisa menahan tangis. Selesai berdoa, Faisal lalu duduk menemani sang ayah. Di tengah kesedihan, tiba-tiba Raja Abdul Aziz memberikan pedang milik almarhum Turki dan meminta Faisal menggantikan kakaknya itu untuk maju ke medan perang karena mereka akan merebut wilayah Mekah. Beberapa hari kemudian, Abdul Aziz, Faisal, serta pasukannya mulai bergerak. Malamnya saat sedang istirahat, Abdul Aziz mengatur strategi. Sebelum melanjutkan ke Mekah, mereka harus merebut kota Turabah terlebih dahulu. Dalam penyerangan besok, mereka juga akan dibantu oleh pasukan dari kelompok Wahabi. Esok harinya, Abdul Aziz dan pasukannya berangkat menuju Turabah. Namun saat baru sampai, Abdul Aziz terkejut karena kota itu telah diserang duluan. Sepanjang jalan, terlihat banyak rakyat tak bersalah menjadi korban. Ketika tahu bahwa yang menyerang adalah kelompok Wahabi, Abdul Aziz marah dan menegur pemimpin Wahabi. Kenapa bertindak di luar kesepakatan? Kita seharusnya menyatukan Arab dengan damai dan hanya berperang melawan sesama prajurit, bukan dengan membunuh rakyat tak bersenjata. Di tengah obrolan, ada prajurit Wahabi datang dan berhasil menangkap seorang pria asal Inggris. Ketika mengetahui bahwa pria itu adalah Philby, Abdul Aziz sangat senang dan memeluknya. Sudah bertahun-tahun lamanya, mereka berdua tidak bertemu. Malamnya saat sedang berdiskusi, Philby memberitahu bahwa tujuannya datang lagi ke Arab adalah untuk menyampaikan pesan dari pemerintahan Inggris agar Abdul Aziz menunda rencana penaklukan Mekah. Mendengar itu, Abdul Aziz pun marah, padahal tinggal beberapa langkah ia berhasil. Tapi mengapa sekarang harus mundur? Philby lalu menunjukkan kabar di koran sambil menjelaskan bahwa pemimpin Mekah saat ini telah menjalin kesepakatan dengan Inggris lebih dulu. Jika tetap nekat menyerang, Inggris tidak akan tinggal diam. Karena tidak ingin banyak korban jatuh, Abdul Aziz pun terpaksa menarik kembali pasukannya. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke kota Riyadh, di rumah Abdul Aziz dan Philby berdiskusi mencari cara untuk meyakinkan Inggris. Philby menyarankan agar Abdul Aziz mengirim utusan untuk datang langsung ke Inggris dan menemui Menteri Luar Negeri Inggris bernama Lord Curzon. Curzon adalah orang yang sangat berpengaruh dalam membuat kebijakan antar negara. Karena Abdul Aziz harus tetap memimpin pasukannya di Arab, ia pun menunjuk putranya Faisal untuk mewakilinya ke Inggris. Awalnya Philby ragu karena Faisal masih terlalu muda, namun Abdul Aziz tetap percaya bahwa Faisal pasti bisa. Pada malam hari di kamar Abdul Aziz dan Faisal membahas tentang misi ke Inggris. Abdul Aziz menyemangati putranya sambil berkata bahwa misi ini akan menjadi kunci untuk menyatukan seluruh wilayah Arab termasuk kota Mekah. Melihat harapan besar sang ayah, Faisal berjanji tidak akan mengecewakannya. Selesai berbincang dengan sang ayah, Faisal melakukan sholat tahajud, memohon diberi kelancaran dalam menjalankan misi penting ini. 1 bulan berlalu, setelah mempelajari ilmu politik, Faisal pun berangkat naik kapal menuju Inggris. Ia ditemani pelayan pribadinya yang bernama Marzuk dan juga penasihat kerajaan bernama Nian, serta rombongan pelayan kerajaan lainnya. Setelah berminggu-minggu melintasi lautan, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Inggris. Di sana terlihat Philby, para pejabat dan wartawan sudah bersiap menyambut kedatangan Faisal, sang pangeran muda. Welcome to England. You're witnessing a historic moment.
Amir of the Najd. This is the way to deceive. Mereka memperkenalkan satu persatu pejabat, termasuk Montego, yang meminta maaf karena Curzon tidak bisa hadir untuk menyambut Faisal karena sedang menghadiri rapat penting. Sesampainya di stasiun, Philby meminta Faisal serta rombongannya untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi. Tak lama kemudian, kereta pun datang. Faisal dan Marzouk pun bengong. Ini pertama kalinya mereka melihat kereta. Ketika sampai di stasiun kota London, Nian bingung kenapa tidak ada sambutan. Ia merasa pemerintah Inggris tidak menganggap Pangeran Faisal sebagai tamu penting. Karena merasa tidak enak, Philby pun menegur Montego. Dia berkata, mana sambutannya? Dengan santai Montego berkata, kan tamunya cuma bocah umur 14 tahun, jadi tidak perlu disambut meriah. Mendengar itu, Philby hanya bisa istighfar. Di depan stasiun, saat melihat mobil jemputan, lagi-lagi Faisal kagum. Faisal lalu pergi menuju hotel. Sesampainya di lobi hotel, Faisal terpesona dengan kemewahan bangunannya. Di kamar, saat para pelayan datang beres-beres, Faisal dan Marzouk sibuk berkeliling kamar melihat barang-barang yang ada di sana. Saat sedang asik bermain, mendadak telepon kamar berbunyi. Mereka bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Malam harinya sebelum tidur, Faisal dan yang lainnya sholat berjamaah. Paginya Faisal marah karena sampai sekarang belum ada pun satu petinggi pemerintah Inggris yang menemui mereka. Pemerintah Inggris tampak cuek dan tidak menganggap kehadiran Faisal itu penting. Philby lalu berusaha menenangkan sambil menunjukkan koran yang membuat berita tentang kedatangan Faisal. Philby berencana untuk membuat Faisal viral dan menjadi trending topik di media massa. Ia yakin jika banyak wartawan yang meliput, pemerintah Inggris pasti akan malu jika terus mendiamkan seorang pangeran yang sudah viral. Di kamar hotel, terlihat Faisal sedang marah-marah sambil melemparkan koran. Kenapa sampai detik ini masih belum juga ada undangan dari Curzon? Jika begini terus, kita hanya membuang-buang waktu di sini. Sementara kondisi negeri kita sedang saling berperang. Saat Philby datang, dia membawa kabar baik. Raja Inggris, yaitu Raja George V, mengundang Faisal ke istana. Mendengar itu, Faisal merasa lega. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke istana untuk menemui Raja George V. Setelah menyampaikan pesan persahabatan dari Raja Abdul Aziz, Faisal lalu memberikan hadiah berupa pedang emas. Melihat aura pangeran Arab yang berwibawa, padahal usianya masih sangat muda, Raja George V pun kagum. Boleh juga nih bocah, pikirnya. Saat sedang minum teh bersama keluarga kerajaan, Faisal ngobrol santai dengan putri raja yang bernama Mary. Selama ngobrol, mereka berdua langsung akrab seperti adik kakak. Di tengah obrolan, Faisal curhat tentang pertemuannya dengan Curzon. Ia khawatir bila misi ini gagal dan ia tidak bisa menemui Curzon, ayahnya pasti akan kecewa. Mendengar cerita itu, Mary punya ide. Bagaimana kalau besok kita ikut kegiatan berkuda? Biasanya Curzon juga akan hadir di sana. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Saat yang lain sibuk bersiap-siap, Mary dan Philby kagum melihat Faisal sudah naik kuda duluan tanpa menggunakan dudukan pengaman sama sekali. Setelah semuanya siap, mereka mulai berkuda bersama.
Faisal. My goodness, you're hurt. My father's very pleased. War changed everything. Why are you so kind to me? Namun setelah selesai, dengan berat hati Montaigu memberitahu bahwa Curzon tidak bisa hadir. Mendengar itu, Faisal pun kecewa lagi. Merasa Montaigu sengaja menahan mereka di sini agar tidak bisa membantu Raja Abdul Aziz berperang, Philby pun juga protes. Kenapa Montaigu menganggap pertemuan ini seperti main-main? Sambil berjalan pergi, mereka berdua terus berdebat. Namun, sekeras apapun Philby protes, Montaigu tidak bisa berbuat apa-apa. Sorenya, saat melihat Faisal duduk merenung di taman, Mary pun menghampirinya. Faisal curhat tentang kondisi kerajaannya. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri peperangan ini adalah aku harus segera menemui Curzon. Seketika Mary mendapatkan ide. Kebetulan minggu depan ada acara makan malam bersama yang akan dihadiri seluruh pejabat pemerintah. Bagaimana kalau Faisal ikut sebagai tamu undangan? Aku yakin di sana nanti Faisal akan bertemu dengan Curzon. Singkat cerita akhirnya minggu depan tiba. Di acara makan malam, ketika Faisal tiba, Mary langsung menyambutnya. Setelah memperkenalkannya kepada kakaknya, yaitu Pangeran Edward, Mary juga mengajak Faisal untuk menemui Menteri Pertahanan yang bernama Kitchener. Melihat kedatangan Pangeran Arab, Kitchener menyambut Faisal dengan hormat. Lalu mereka ngobrol santai, membahas perkembangan kondisi Arab, yang dimana mereka membahas tentang perkembangan kondisi Arab. Tak lama kemudian, Curzon benar-benar muncul. Faisal begitu senang. Akhirnya mereka bisa bertemu. Di situ Curzon meminta maaf karena baru sempat menemui Faisal. Di tengah obrolan itu, pelayan membunyikan lonceng tanda waktu acara makan malam tiba. Sepanjang makan, para pejabat terus membicarakan masalah konflik perang antara pihak Abdul Aziz dan penguasa kota Mekah saat ini. Ketika Faisal ditanya pendapatnya, dengan polos ia bertanya balik, bukannya di Inggris kita tidak boleh ngomongin politik di meja makan. Melihat itu, semua orang pun tertawa. Setelah makan malam, Faisal, Kitchener, Curzon, serta pejabat lain melakukan obrolan untuk membahas masalah perang di wilayah Timur Tengah. Faisal lalu meminta Curzon untuk mengatur jadwal pertemuan resmi dengannya. Mendengar itu, Montaigu pun meledek, padahal masih bocah, tapi sudah merasa sok penting. Karena kesal pangerannya dihina, Marzuk sengaja menumpahkan minuman ke baju Montaigu. Di situ Montaigu pun marah saat Faisal menyuruh Marzuk minta maaf. Marzuk menolak dan malah pergi meninggalkan ruangan. Setelah acara, saat tahu Marzuk sedang ngambek di kandang kuda, Faisal pun langsung menyusulnya. Ketika bertemu, Marzuk minta maaf karena telah berbuat keributan. Gara-gara ulahku tadi, pasti rencana jadi berantakan, ucapnya. Faisal lalu memaafkannya. Lagi pula, Marzuk sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Faisal lalu curhat, saat pertama tiba di Inggris, aku benar-benar kagum dengan kehebatan negara ini sampai membuatku minder. Aku juga selalu berpikir, pemerintah Inggris tidak akan mau mendengarkan ucapan seorang bocah yang datang dari padang pasir. Marzuk mencoba menguatkan, ingat Faisal bukanlah bocah biasa, tetapi seorang pangeran dari kerajaan Saudi, putra dari Raja Abdul Aziz. Jadi cepat atau lambat, Inggris pasti akan mendengarkan Faisal. Mendengar ucapan Marzuk, Faisal pun tersenyum. Beberapa hari kemudian, di kamar hotel, ketika tidak ada kepastian, Nian menyarankan lebih baik kita pulang ke Arab untuk membantu peperangan. Namun, Philby berusaha menahan. Jika Faisal pulang sekarang, maka nama baik Raja Abdul Aziz di mata Inggris akan semakin direndahkan. Di tengah obrolan, Marzuk datang memberitahu bahwa Montaigu sedang menunggu di resepsionis. Philby lalu bergegas ke sana. Saat Philby membawa kabar bahwa Curzon telah mengatur pertemuan resmi untuk membahas kerjasama antara Inggris dan juga kerajaan Saudi, apa yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya terwujud. Setelah membulatkan tekad, Faisal pun berangkat. Selama perjalanan, Nian berkata, Curzon adalah orang yang licik, jadi lebih baik biar aku saja yang nanti bernegosiasi. Namun, sesampainya di kantor sekretariat negara, saat sedang menunggu, Montaigu datang lalu memberitahu bahwa Curzon meminta bertemu Faisal sendirian. Mendengar itu, Nian dan Philby khawatir, tapi dengan tenang Faisal menuruti keinginan Curzon dan dia pergi seorang diri. Ketika bertemu, Curzon tampak lebih memihak penguasa Mekah saat ini dibandingkan Raja Abdul Aziz.
Faisal pun mencoba meyakinkan Curzon bahwa ayahnya adalah orang yang bisa dipercaya dan sosok pemimpin terbaik di Arab. Tujuan Abdul Aziz hanyalah menyatukan seluruh kesultanan Arab. Ia juga berjuang merebut wilayah Mekah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat muslim di dunia. Faisal mengatakan, bukankah selama ini Inggris sudah menjalin kerjasama dengan penguasa Mekah? Tapi sampai sekarang, wilayah itu masih terus-terusan mengalami konflik berkepanjangan dan justru malah merugikan pihak Inggris. Jadi, kenapa kali ini Curzon tidak mencoba menempuh jalan baru? Ia yakin bila bekerja sama dengan Abdul Aziz, Arab pasti akan damai. Pada akhirnya, pihak Inggris jugalah yang akan diuntungkan. Mendengar tawaran itu, Curzon hanya terdiam merenung. Setelah selesai, ketika Faisal kembali ke hotel, manajer hotel mengabari bahwa Faisal kedatangan seorang tamu. Saat itu, Putri Mary datang. Faisal senang karena sebentar lagi ia akan pulang ke Arab. Mary membawakan kue untuk pesta perpisahan dan menjelaskan, di Inggris orang-orang menyalakan lilin di atas kue lalu meniupnya sambil berdoa. Faisal pun berkata, "Setiap saat aku selalu berdoa agar negeri Arab diberikan kedamaian." Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Montego datang mengabarkan bahwa berdasarkan hasil diskusi Curzon, Perdana Menteri serta Raja Inggris telah sepakat memutuskan untuk menyetujui tawaran Faisal, yang artinya mulai sekarang pihak Inggris akan beralih mendukung Raja Abdul Aziz. Mendengar kabar itu, Mary dan Faisal sangat lega. Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil. Misi diplomatik sang pangeran pun berhasil. Singkat cerita, saat kembali ke Arab, Faisal disambut meriah. Ia langsung menyalami ayahnya dan menunjukkan surat pesan penting dari kerajaan Inggris. Abdul Aziz pun meminta putranya membacakan surat itu di depan seluruh orang dengan lantang. Faisal mengumumkan bahwa Inggris secara resmi telah mengakui dan menyatakan dukungan pada Raja Abdul Aziz dari Kesultanan Saudi untuk menjadi pemimpin Arab. Mendengar ucapan Faisal, semua orang pun bersorak gembira. Dengan bangga, Raja Abdul Aziz memeluk putranya. Berkat keberhasilan misi diplomatik sang pangeran muda itu, kini Arab akan bersatu dalam Kesultanan Saudi dan akan disebut dengan Arab Saudi. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.